Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita masih bisa ibadah saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih. Bahkan kami mau berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan Yesus. Bapak pembina kami Insinyur Niko Nyotra Harjo, ada dalam tangan kuasa-Mu, berikan dia pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kesehatannya, semuanya Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga kami mau berdoa bagi Bapak Gembala rayon kami, Bapak Wieko Mulyono, Engkau berikan Lea hikmat-Mu, Engkau tambahkan kesehatannya, kekuatannya, sukacita-Mu melimpah dalam setiap pelayanannya. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Riki Budianto, dalam tangan kuasa-Mu, pengurapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu ini, hikmat-Mu mengalir bagi hamba-Mu, Engkau tambahkan lagi Tuhan. Bahkan juga setiap usaha dan pelayanannya Tuhan Engkau berkati.
Bahkan Bu Linda, anak-anaknya Tuhan, Engkau jaga, Engkau lingkupi mereka. Bahkan kami mau berdoa bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Endang ada dalam tangan kuasa-Mu. Kau menyertai mereka, Bu Linda, anak-anaknya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap usaha dan pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga kami mau berdoa bagi keluarga Bu Mita, Kau tambahkan sukacita-Mu, kekuatan-Mu, pengurapan-Mu, bahkan di setiap pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Anak-anaknya Egi, Epi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan khususnya pembicara hari ini akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi hamba-Mu. Bahkan kami sungguh percaya di setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi rema bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, bahkan WL Singer, multimedia, bahkan juga diakon-diakonismu, pendoamu, bahkan jemaatmu Tuhan Yesus. Semuanya ada dalam tangan kuasa-Mu. Semuanya Engkau tambahkan sukacita-Mu. Semuanya Engkau tambahkan kekuatan yang daripada Engkau. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga yang mengadakan ibadah online Tuhan, biarlah pengurapan yang sama mengalir bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan guru sekolah minggu. Engkau tambahkan pengurapan yang daripada Engkau. Bahkan kami juga mengucap syukur bagi angkatan SPK yang 17. Kalau boleh hari ini wisuda semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Kami telah melihat sepanjang SPK angkatan 17 Tuhan, bagaimana tangan-Mu yang kuat yang menyertai SPK ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semuanya hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa ini. Ya ralabata karalabasi kiaralabasi. Hanya belas kasih-Mu turun bagi bangsa Indonesia. Belas kasih daripada Allah mengalir bagi bangsa. Berikan kekuatan bagi bangsa Indonesia Tuhan, untuk melewati setiap yang boleh Engkau izinkan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan yang ada bencana apapun Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk melewati semuanya. Bahkan juga kami mau berdoa bagi pemimpin negara ini Tuhan, Bapak Joko Widodo, bahkan wakilnya Maruf Amin, ada di dalam tangan kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan curahkan kepada mereka, supaya melakukan tugas yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin yang Kau pilih, baik yang ada di kota-kota pelosok hingga sampai di pulau-pulau. Curahkan roh takut akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka melakukan amanat agung, supaya mereka melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki Bapa. Roh takut akan Tuhan curahkan kepada mereka. Bahkan kami percaya generasi Yeremia akan bangkit di bangsa ini. Generasi Yeremia akan bangkit di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap anak-anak muda akan maju terus di dalam Engkau. Bahkan kami akan melihat Pentakosta ketiga akan terjadi bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk itu semuanya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, tahun integritas ini semua anak-anak Tuhan akan mempunyai integritas seperti Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami percaya di setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami, kami cakap melakukannya. Karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami. Kami juga mau berdoa khususnya bagi kota kami, Kabupaten Bekasi. Biarlah Engkau memulihkan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Curahkan roh takut akan Tuhan. Bahkan segala roh-roh teroris, segala bentuk apapun itu Tuhan, biarlah Engkau patahkan kuasanya, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita daripada Tuhan mengalir bagi kota Bekasi. Bahkan setiap gereja-gereja akan bangkit. Setiap gereja-gereja akan berseru kepadamu Tuhan. Engkau akan menolong, bahkan Engkau akan membangkitkan setiap gereja-gereja. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu memiliki karakter seperti Engkau. Secara manusia kami tidak bisa, tapi di dalam Engkau kami cakap melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang layak menerima segala pujian, penghormatan, pengagungan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Shalom, jemaat-jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Salam untuk jemaat-jemaat yang menonton live streaming melalui Zoom, YouTube, atau Facebook. Semuanya Tuhan berkati hari ini. Tuhan lawat saudara hari ini. Mari buka hati saudara, terima lawatan Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan hari ini. Thank you Lord, thank you Lord. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Hidup dan hati kami tenang
Karena kami tahu Tuhan beserta kami. Tunjukkanlah kasih setiamu Tuhan. Sediakanlah apa yang kami perlu. Kau adalah Allah yang setia di balik ketidaksetiaan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord, Kau lebih dari segalanya. Ajar terus kami berharap kepadamu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan dari awal. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah Tuhan, lah jiwaku dalam hadirat. Dan jemaat-Mu katakan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Amin. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Mari sembah Dia. Kau Allah yang ajaib.
Lord. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian dan syukur hanya bagi nama Yesus. Bapa, ditinggikanlah Engkau di atas segalanya. Biarlah kami umat-Mu lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Mari sama-sama yuk kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan Yesus hari ini sediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab siapa sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan Jesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi namanya Yesus Kristus Tuhan. Woo! Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Mau lebih lagi katakan Jesus. Woo! Biarlah langit dan bumi memuji namanya. Woo! Mari sama-sama bersuka cita. Woo! Sebab Dia ciptakan segalanya. Woo! Jesus, yeah, Jesus. Woo! Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing, ku puji, ku sembah
Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Yes Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Yes Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35.
Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah
yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapak, terima kasih sebuah kemurahan dan anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kalau pada hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama beribadah melalui Zoom, melalui YouTube, dan melalui Facebook. Bapak, terima kasih, kami percaya ada hal yang Engkau rindu sampaikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, jemaat yang Kau kasihi, keluarga besar GBI Grand Wisata Rayon 8. Bapak, pakai hamba-Mu yang tidak mampu, yang hanya oleh karena Roh-Mu Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami yang mendengar, bajak setiap hati kami sehingga menjadi tanah yang baik, dan setiap firman yang boleh kami dengar sungguh-sungguh tertabur di dalam tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Saya sampaikan kepada semua saudara keluarga besar GBI Grand Wisata Rayon 8. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita masih ada di bulan yang kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di bulan ini saya rindu berbagi kepada saudara tentang apa yang dikatakan integritas dari sebuah pertumbuhan atau perjalanan manusia rohani, ya, yang telah menerima Kristus dan mengalami proses pembenaran, masuk di dalam pengudusan, dan masuk di dalam glorification, ya, atau pemuliaan, ya. Nah, saudara, pastinya firman Tuhan berkata di dalam banyak bagian daripada kitab suci bahwa perkataan atau firman Tuhan itu adalah suatu hal yang membuat kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah itu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan mempersiapkan Alkitab yang ada di rumah. Kita akan belajar banyak pada pagi hari ini. Pada hari ini firman kebenaran yang akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru yang terus-menerus mengalami pembaruan, ya. Nah, kita akan buka pertama dari Amsal, pasalnya yang keempat ayat 20 sampai ke 22. Ya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikan baik, perkatakan hai anakku. Ini adalah sesuatu yang disampaikan begitu jelas bahwa Allah yang adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dia rindu bahwa perkataan atau firman-Nya itu menjadi integritas di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dikatakan arahkanlah telingamu.
Artinya mendengar kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia rohani kita. Bagi kehidupan pembaruan manusia batiniah kita dari hari ke hari. Dan dikatakan janganlah itu menjauh. Simpanlah di dalam lubuk hatimu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang menjadi perintah, yang menjadi perkataan firman Tuhan itu harus betul-betul tersimpan ya di dalam lubuk hati kita. Atau bisa kita artikan tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Ketika kita memperkatakannya, kita sedang mengizinkan kuasa firman Allah itu terus-menerus menyucikan kita, menguduskan kita, memurnikan hati kita, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan itu menjadi sebuah kehidupan yang menyembuhkan hidup kita. Hidup yang seperti apa? Firman Tuhan katakan Yesus datang memberikan anugerah dan kasih karunia sehingga kita bisa hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya bahwa hidup saya dan saudara hari ini harus betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, nanti kita akan masuk di dalam pengertian yang lebih lagi. Nah, selanjutnya saudara, mari kita buka Amsal pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ya. Maaf, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Artinya saudara, sama seperti Amsal pasal yang keempat. Ya, Bapa kita berkata, hai anakku, kepada kita semua, peganglah perkataanku, simpanlah itu perintahku di dalam hatimu. Ya, dan engkau akan hidup. Simpanlah itu seperti biji matamu. Artinya apa? Bapa mau bahwa firman itu kita jaga. Karena itu adalah sesuatu pribadi yang memberikan kita kehidupan hari. Saya percaya biji mata adalah sesuatu yang berharga di dalam tubuh manusia. Ya, saudara, pasti ketika kita mengalami sesuatu dengan mata kita pasti buru-buru ya menyekanya atau membersihkannya. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Mata berbicara sesuatu untuk melihat. Mata berbicara sesuatu untuk memandang. Mata berbicara sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Bahkan dikatakan tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Artinya firman Allah adalah integritas di dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menjadi acuan kita pada hari ini. Perumpamaan penabur benih. Ya, nanti saudara boleh catat. Perumpamaan penabur benih ini tertulis di dalam 3 kitab secara paralel, ya. Injil Matius, Injil Markus, dan juga Injil Lukas. Injil Matius tertulis di dalam pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama, ya, sampai ke-23. Kemudian pada Injil Markus tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Dan di dalam Injil Lukas tertulis di dalam pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ke-18. Ya. Nah, kita akan masuk di dalam perumpamaan yang dikatakan oleh sang penabur. Ya. Kalau kita baca, saudara, di dalam kita akan buka yang pertama di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya. Lukas pasalnya yang ke-8, ya. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian, saudara, ya. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur,
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ya. Kalau saudara renungkan kebenaran ini, yang seringkali mungkin saudara pernah mendengarnya disampaikan kepada kita melalui khotbah, melalui banyak hal yang kegiatan-kegiatan ketika kita komsel atau apa disampaikan. Artinya kita mengenal bahwa ada jenis-jenis tanah yang diperumpamakan di dalam perikop ini. Ya. Nah, artinya dikatakan yang pertama tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 dikatakan bahwa adalah seorang penabur. Ya, Lukas 8 ayat yang ke-5. Dia menabur benih dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Dikatakan diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Saudara, benih adalah kebenaran firman ya, yang ditabur. Ya. Artinya begini saudara, ketika saudara menerima kebenaran firman itu, bagaimana keadaan saudara? Saat firman itu datang berbicara kepada saudara, bagaimana kondisi hati saudara? Ya. Dikatakan benih atau firman itu yang jatuh di pinggir jalan, benih itu tidak tumbuh dan juga tidak menghasilkan buah. Itu ada tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-12, ya. Dikatakan demikian. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, saya percaya ini ketika orang yang dikatakan memiliki tanah di pinggir jalan adalah orang-orang yang belum percaya. Ya, orang-orang yang belum lahir baru. Ya. Sehingga setiap ada kebenaran firman, firman itu tidak betul-betul jatuh di tanah hati yang baik. Ya. Artinya begini, sebagian benih yang ditabur oleh penabur itu jatuh, tidak tumbuh dan tidak menghasilkan buah, tetapi diinjak orang dan dimakan burung. Ya. Penjelasan tentang perumpamaan ini ditulis juga ya di dalam Matius 13 ayat 19. Dengan hal yang sama dikatakan demikian, bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Saudara, firman tentang kerajaan sorga adalah firman yang menyelamatkan. Firman yang membawa seseorang masuk di dalam kerajaan Allah. Mengalami kerajaan Allah. Berpindah dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Orang mengalami sesuatu yang dikatakan keselamatan. Orang yang dikatakan mengalami kehidupan pertobatan, ya, mengalami kerajaan Allah. Ya. Artinya saudara, tanah yang di pinggir jalan berbicara kondisi hati yang tidak siap untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Kenapa? Karena firman itu tidak menguasai hidup daripada orang yang tanah, hatinya dikatakan tanah di pinggir jalan. Ya. Saudara, Matius pasalnya yang ke-13, ayat 13 sampai 15, mengatakan hal yang sama. Ya. Seperti apa yang tadi disampaikan bahwa orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tidak mengerti. Ya. Artinya demikian. Ya. Diartikan bahwa dikatakan demikian. Matius 13 ayat 13 sampai 15 katakan demikian, saudara. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan mereka tidak mengerti. Artinya begini, apa yang menyebabkan mereka tidak mengerti meskipun mereka mendengar, ada tertulis seperti apa yang tertulis di dalam suratan Yesaya, bahwa hati bangsa Israel itu menebal. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Injil Yesaya
tertulis di dalam Matius. Artinya apa? Bahwa memang ada waktunya Tuhan ketika firman kebenaran itu ditabur, itu akan membuka mata rohani dari pribadi yang bersangkutan. Nah, terus bagaimana ya kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana mata kita bisa terbuka? Dan bagaimana kita bisa mengerti? Artinya kita perlu anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita perlu kemurahan Tuhan. Ya. Nah, kondisi hati kita harus kita perbaharui, saudara. Ya, jangan sampai ketika firman itu datang, benih itu tidak jatuh di dalam tanah hati yang baik, tetapi di dalam pinggir jalan. Ya, artinya kita tidak tahu bagaimana firman itu menuntun hidup kita, bagaimana firman itu membawa kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih tanah yang di pinggir jalan. Ya. Dituliskan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 3-4. Dikatakan demikian. Jika Injil yang diberitakan masih tertutup juga, maka akan tertutup kepada mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan saya dan saudara bahwa di masa-masa ini ketika penuaian terbesar terjadi, ketika tuaian yang sudah menguning siap untuk dituai, saya dan saudara dipanggil untuk menjangkau jiwa. Ya, artinya tanah yang di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi kita pun mengerti bahwa mereka belum menemukan apa yang kita alami. Mereka belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka belum mengalami keselamatan dan menerima jaminan hidup yang kekal. Artinya Tuhan mau saya dan saudara mengambil bagian. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang dinyatakan bahwa orang-orang itu menjadi orang-orang yang akan binasa jikalau mereka tidak menjadi percaya dan pikirannya dibutakan oleh keadaan pada zaman ini. Saudara, kalau hari-hari ini saudara menemukan ada teman-teman kita juga yang mungkin ya sudah tawar hati, bahkan mungkin sudah tidak lagi percaya kepada Kristus. Artinya mereka juga mengalami ini, saudara. Dan kita mungkin kalau kita dekat dengan mereka, kalau kita bergaul dengan mereka, mari kita juga melayani mereka. Kita doakan mereka. Kita bawa mereka kembali kepada kebenaran Kristus. Sehingga mereka tidak menjadi terhilang. Nah, tanah yang di pinggir jalan juga berbicara bahwa kondisi hati yang keras itu akan menjauhkan manusia yang rencananya akan diselamatkan menjadi jauh daripada keselamatan itu sendiri. Tertulis di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 17-19. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, bicara tanah hati yang di pinggir jalan, bicara orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tidak memiliki pengertian akan kebenaran. Bahkan dikatakan hatinya degil, hatinya keras, hatinya tidak mau diajar, ya, tidak mau taat, ya, tidak mau melakukan. Dan ini adalah hal yang dikatakan orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Ya, dikatakan orang-orang yang menjadi bebal karena mereka tidak mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu yang seharusnya memerdekakan mereka. Ya. Nah,
Kata di dalam bahasa Yunani, kedegilan hati itu diartikan dalam konteks dari Efesus pasalnya yang keempat yang baru saja kita baca adalah porosis. Artinya kekerasan hati atau kedegilan. Ya. Artinya kekerasan hati itu menghambat benih firman Tuhan itu untuk bertumbuh dan untuk memerdekakan manusia yang dikasihi oleh Allah untuk berjumpa dengan kebenaran. Ya. Tanah yang kedua, berbicara tanah yang berbatu. Saya ajak kita semua buka dari Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai yang ke-17. Kita akan baca ayat yang kelima dan keenam, ya, tentang tanah yang berbatu. Dikatakan demikian, sebagian jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, setelah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya firman itu sempat bertumbuh, tetapi tidak lama, saudara. Dia mati. Ya, dia mati karena tanah yang tipis tidak kuat menahan panasnya matahari. Ya, dia tidak bisa hidup dan bertumbuh. Nah, pengertiannya disampaikan di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara, apa yang dituliskan ini menggambarkan tanah yang berbatu itu adalah orang yang sempat mendengar. Ya, masih sempat mendengar. Kalau tadi tanah yang di pinggir jalan mereka belum sempat, saudara. Ya, sudah hilang itu firman Tuhan. Ya, mungkin sekilas doang, tapi ini sempat mendengar. Artinya sudah menerima, bukan hanya mendengar, dia menerima kebenaran firman, benih firman Tuhan itu. Tetapi dikatakan tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kemudian datanglah ya masalah, tantangan, pergumulan, ya, aniaya, penderitaan, ya. Dan akhirnya firman itu berlalu demikian dan mereka akhirnya tawar hati. Mereka akhirnya meninggalkan iman mereka. Saudara, kita rindu bahwa kita bukan anak-anak Tuhan yang memiliki tanah yang di pinggir jalan maupun tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu, baru saja kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Berbicara orang yang mendengar kebenaran firman, dia menerima dengan gembira lagi dikatakan, tetapi tidak berlangsung lama. Dikatakan orang itu menjadi murtad. Diartikan di sini bahwa mereka jatuh karena mereka sangat lemah. Ketika tiba pergumulan, tantangan kehidupan, penganiayaan, penindasan datang, sehingga ketika mereka tidak sanggup menghadapinya, iblis mengambil bagian di dalam kehidupan mereka dan mereka pun jatuh. Ya, artinya demikian, bukan penindasan atau masalah kehidupan yang begitu berat yang mereka tanggung. Sebab firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang akan kita alami sebagai anak-anak Tuhan hari ini, sebagai pribadi di dalam Kristus, pastinya tidak akan melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12-13 berkata demikian. Tetapi sebaliknya, ternyata orang yang memiliki kondisi hati tanah yang berbatu, dikatakan mereka jatuh karena mereka tidak mau melakukan kebenaran firman. Bahkan mereka pun tidak mau melakukan sebuah perlawanan. Ya. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Artinya hari ini, ketika kita hari ini mendengar kebenaran firman, dan ketika dikatakan penindasan, aniaya, masalah kehidupan, tantangan, pergumulan, pada zaman ini tiba, ingatlah
bahwa kita punya kekuatan yang dari Tuhan, yang dari Allah, yang dikaruniakan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk berperang. Ya, untuk mengalahkan hal-hal yang membuat kita lemah, hal-hal yang membuat kita kalah, hal-hal yang membuat kita menjadi bimbang, ragu, takut, cemas. Ya, saudara, pastikan bahwa kondisi tanah hati kita bukanlah tanah yang berbatu. Ya. Tanah yang berbatu, tadi dikatakan bahwa masalah itu bukan terlalu berat, pencobaan itu bukan terlalu berat, karena itu tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi bagaimana hari ini kita cakap untuk berperang dengan kuasa kebenaran firman Tuhan, dengan roh Tuhan yang ada pada kita. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8-9 berkata demikian, saudaraku. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, hari ini kita ada di sebuah masa yang diizinkan oleh Tuhan. Masa-masa yang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa hari ini iman percaya kita kepada Tuhan sedang diuji. Ya. Tetapi bukan kita tidak memiliki kapasitas atau kuasa untuk melawan, untuk berperang. Ya, ketika iblis mulai masuk di dalam pola pikir kita, masuk di dalam kehidupan kita, mengguncang manusia batiniah kita, memberikan kita hal-hal yang negatif, memberikan kita dan melemahkan diri kita untuk tidak lagi memandang kepada janji Tuhan, untuk tidak lagi mendengar tentang firman Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan kita, tidak lagi mengingat kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hidup kita. Dikatakan demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena dikatakan dia tidak lagi memiliki sengat. Ya, dia hanya punya mengaum. Dia hanya bisa mengaum. Tetapi saudara mampu mengalahkan dia dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kuasa daripada rohnya yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Bila kita tidak melawan iblis, maka ia tidak akan lari. Sebaliknya ia akan menelan kita yang tidak melakukan perlawanan kepada dia. Dan dikatakan orang-orang yang masuk di dalam kategori kondisi hati tanah yang berbatu, mereka menjadi murtad karena mereka menjadi sasaran empuk. Artinya mereka mengawali dengan baik tapi mengakhirinya dengan buruk. Ya. Jenis tanah hati yang ketiga adalah kondisi hati yang bersemak duri. Ya. Kita akan baca dari Markus pasalnya yang keempat ayat yang ketujuh. Firman Tuhan demikian berkata, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Saudaraku yang terkasih, benih firman itu jatuh di tengah semak duri. Ya. Benih yang jatuh itu terhimpit sehingga tidak berbuah. Ya. Apa yang diartikan oleh perumpamaan ini? Mari kita lihat di dalam Markus pasalnya yang sama, pasal yang keempat ayat yang ke-18-19. Dikatakan demikian, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman adalah pribadi Allah yang hidup. Dan dia rindu membawa kita mengalami bukan hanya kebenaran, tapi janji akan firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Apa yang baru saja kita baca jelas menyatakan bahwa kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan,
dan keinginan-keinginannya membunuh firman itu, melemahkan iman kita sehingga tidak berbuah. Saudara, kalau saya renungkan, tanah yang semak duri ini adalah kondisi hati sebagian besar teman-teman kita yang di dalam Tuhan. Ya, saya ajak kita merenung, saudara. Ya, mengapa demikian? Karena kita harus terbuka di hadapan Tuhan bahwa hari ini bagaimana kondisi hati kita di tengah keadaan, di tengah situasi yang seperti ini. Bagaimana saudara menyikapi kondisi hati saudara? Apakah saudara masih tetap percaya? Apakah saudara tetap memegang janji firman? Apakah saudara tetap berkata, ya, sampai habis, ya, habis lenyap, bahwa engkaulah tetap Allah gunung batuku. Ya. Sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, namun tetaplah engkau gunung batuku sampai selama-lamanya. Artinya saudara, ada sesuatu yang saudara terima, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Kalau saudara melihat firman itu hanya sebuah perkataan Allah dan bukan sesuatu pribadi yang menghidupkan saudara dan saya hari ini, artinya maka keadaan ini bisa menelan saya dan saudara. Ya, kekhawatiran, tipu daya. Hari ini dunia sedang membawa semua daripada kita untuk tidak fokus kepada Tuhan, untuk mulai menjauh kepada Tuhan. Dengan apa yang kita alami hari ini, dengan perjumpaan-perjumpaan kita yang tidak seperti dulu lagi, harus melalui online, ibadah kita, komsel kita, dan sebagainya. Ya, tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari ini tidak kita ketahui bagaimana kehidupan rohani mereka. Ya, artinya Tuhan mau kita memeriksa kondisi tanah hati kita, supaya tanah hati kita itu menjadi tanah hati yang terbaik. Sehingga kita tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Ya. Tetapi kita mengalami pertumbuhan. Bahkan kita mengalami buah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, dikatakan demikian. Orang-orang yang di dalam kategori panah hati yang bersemak duri memiliki masalah sama seperti dua, ya, jenis tanah hati yang sudah kita lewati tadi, yaitu tanah hati yang di pinggir jalan dan juga tanah hati yang berbatu, ya. Dikatakan demikian, orang yang tanah hatinya bersemak duri, mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka. Tetapi mereka menyimpannya bersama dengan hal-hal yang dikuasai oleh keadaan ini, oleh keadaan dunia. Seperti kekhawatiran, kekayaan, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, hawa nafsu, dan keinginan akan hal-hal yang duniawi. Ya. Akhirnya dikatakan itu menjadi duri bagi pertumbuhan firman, menghimpit dan tidak berbuah. Artinya firman itu tetap ada saudara, tapi dia tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Dikatakan tidak berbuah. Dia bertumbuh tetapi pertumbuhannya tidak mengalami kemaksimalan. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaan tentang bagaimana orang-orang yang memiliki tanah hati yang bersemak duri. Ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saudara nanti renungkan, baca kembali. Kita akan fokus di dalam ayatnya yang ke-33-34. Dikatakan demikian, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir karena akan hari esok, karena hari esok
memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih merenungkan kebenaran ini, diawali dengan kata janganlah khawatir akan hidup. Akan apa yang hendak kamu makan, ayat yang ke-25 ya saudara. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian, dan seterusnya. Artinya Tuhan sedang berbicara bahwa kekhawatiran itu bukan datang dari Tuhan. Ya, kekhawatiran itu adalah duri yang menghambat benih firman itu, janji Tuhan itu, perkataan Tuhan itu untuk terjadi dan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Ya, pegang kebenaran yang dikatakan bahwa Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan segala sesuatu ketika kita masih ada di bumi ini. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kehidupan anak-anak Allah, kehidupan kita pasti diberkati. Kehidupan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan kita pasti dijaga oleh Tuhan. Kehidupan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kehidupan kita pasti mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi janganlah kita menjadi khawatir. Dikatakan hari esok ada kesusahannya sendiri. Saudara, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang kebangkitan Kristus berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Artinya bahwa ketika esok hari, ketika kita bangun, ya, kita melihat mentari pagi, kita melihat fajar pagi itu datang di dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan yang setia dan amin dalam kehidupan kita. Artinya, apapun yang kita jalani melewati hari demi hari, setiap hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita pasti melewatinya dengan kemenangan. Ya. Saudara, Bapa tidak rela melihat hidup kita susah. Dia tidak rela melihat hati kita susah. Tetapi pagi hari ini terima bahwa semak duri itu harus kita buang dari dalam hati kita, dari dalam lubuk hati kita. Kita harus mengkondisikan, kita harus berupaya supaya apapun yang dikatakan perkataan firman Tuhan yang adalah integritas dalam pertumbuhan manusia baru, manusia roh, manusia batinia yang diperbaharui setiap hari di dalam roh dan kebenaran, itu nyata menjadi tanah hati yang baik, yang berbuah, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya. Nah, kata dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka ini adalah berbicara sebab akibat. Ya. Ketika kita mencari dahulu, maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semuanya yang dikatakan apa yang kita perlukan, itu akan mengikuti kehidupan kita. Asal kita tetap percaya dengan perkataan firman Tuhan yang jatuh di tanah hati kita yang baik. Ya. Dan ketika kita tidak menempatkan kekhawatiran sebagai posisi yang teratas di dalam hidup kita, dan kita tidak terperdaya oleh kekayaan dan keinginan untuk mengejar kesenangan duniawi dan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, maka benih firman itu tidak akan lagi terhimpit, tetapi akan bertumbuh dan berbuah. Nah, jenis tanah hati yang terakhir, ya, inilah tanah hati yang baik, ya, dari perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Nah, demikian saudaraku, ya. Kita tadi telah menemukan ada 3 jenis tanah di mana benih yang sama ditaburkan, benih firman. Tetapi tidak satupun dari ketiga tanah yang tadi, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri itu memungkinkan benih itu bertumbuh, ya.
Nah, bahkan yang baru saja kita renungkan, tanah yang bersemak duri, menghimpit benih dan tidak berbuah, ya. Tetapi puji Tuhan, ya. Haleluya. Tuhan berkata bahwa kondisi hati kita yang terbaik, iya dan amin, ya. Bahwa itu sudah harusnya ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa demikian? Karena pribadi Tuhan itulah yang memberikan kemerdekaan bagi saya dan saudara, ya, untuk mengalami tanah hati yang baik, ya. Firman Tuhan berkata ketika kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran, maka itu akan memerdekakan hidup kita. Artinya bahwa tanah hati yang baik itulah yang harusnya menjadi bagian kita hari ini, ya. Nah, Markus pasalnya yang keempat ayat ke-8 berkata demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, wow, luar biasa, ya. Dikatakan ketika dia jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh dengan subur dan berbuah. Saudara, kalau saudara di rumah memiliki tanaman, ya, yang saudara rawat, yang saudara jagai setiap hari, saudara memandang dan melihat pertumbuhan daripada tanaman atau pohon yang saudara miliki, ya, di rumah. Nah, artinya saudara bisa melihat bagaimana pertumbuhannya ketika saudara merawat, ketika saudara menyiraminya, ketika saudara memberikan dia pupuk, ketika saudara menempatkan dia dalam posisi yang terbaik, mendapatkan sinar matahari yang cukup, ya. Dan saudara akan melihat bahwa pohon itu bertumbuh, ya, dan sesuai dengan ekspektasi saudara. Mungkin dia berbunga, mungkin dia juga berbuah. Demikian hidup saya dan saudara hari ini yang ada di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan rindu dan sangat merindukan hidup kita mengalami pertumbuhan dan melahirkan buah, ya. Nah, tanah yang baik juga dituliskan di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-15, ya. Dikatakan benih tidak lagi jatuh di pinggir jalan, tidak lagi jatuh di tanah yang berbatu, dan tidak lagi jatuh di semak berduri. Tetapi dikatakan di tanah yang baik, yaitu di hati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, ya. Artinya inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Ketika tanah hati saudara itu tanah hati yang baik, maka saudara akan memahami firman Tuhan yang adalah pribadi Tuhan sendiri, ya. Mendengar dan mengerti. Apa yang dimaksudkan mengerti? Saudara, setiap kebenaran firman Tuhan seperti apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sekali lagi, seperti apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Artinya saudara mengerti bahwa ketika saudara mengalami perjumpaan dengan firman yang adalah Allah sendiri, yang adalah pribadi Kristus, belum selesai. Firman itu harus terus-menerus jatuh di dalam tanah hati yang baik setiap waktu ketika saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktu. Artinya firman inilah yang membuat saudara mengerti bagaimana saudara hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana integritas sebagai anak-anak Allah di hadapan Bapa. Bagaimana hidup menjadi mempelai-mempelai Kristus di hari-hari yang terakhir ini. Ya. Artinya Lukas 8 ayat 15 ini berkata, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, saya begitu tertarik dan dikuatkan oleh Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Saudara boleh tulis ini, saudara tempel di kamar saudara, di ruang kerja saudara. Ingatlah bahwa hari ini
Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa tanah yang baik itulah yang harus terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mendengar, menyimpannya di dalam hati yang baik. Artinya respon hati saudara menerima kebenaran firman. Saudara mau tadi seperti tadi diajar. Saudara mau bertobat, ya. Ketika Roh Kudus berbicara ada sesuatu yang salah yang harus dikoreksi. Saudara mau diubahkan, ya, kelakuan, perbuatan, tindakan dan hal-hal lain diubahkan oleh kebenaran, dan kita dididik untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, ya. Nah, apa yang dikatakan mengerti tadi, ya, dikatakan mengerti akan kebenaran firman, ya, artinya tidak dimiliki oleh ketiga jenis tanah yang sebelumnya dari tanah hati yang baik. Artinya tanah yang di pinggir jalan, berbatu dan bersemak duri tidak memiliki pengertian ini, ya. Jadi orang yang dikatakan mengalami tanah hati yang baik artinya bahwa firman Tuhan disimpan di dalam hati mereka. Firman Tuhan menempati posisi yang tertinggi di dalam hati mereka yang tidak tergantikan oleh hal-hal lain. Artinya firman itu menjadi sesuatu yang berdaulat. Firman itu menjadi sesuatu yang berotoritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Dikatakan demikian sehingga menghasilkan banyak buah dan memuliakan Bapa dalam segala kehidupan kita, ya. Nah, kesimpulannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah dapat ditabur kepada banyak orang, namun hasilnya akan berbeda, tergantung kepada kualitas hati daripada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, ya. Ada orang yang menolaknya, ada juga orang yang menerimanya, tetapi segera murtad ketika penindasan datang, ketika aniaya datang. Ada orang yang menerimanya, namun menempatkan firman itu pada posisi yang terakhir di dalam hatinya, serta menggantikannya dengan hal-hal lain, bicara kekhawatiran, kekayaan, dan keinginan lain. Dan ada orang-orang yang menyimpan firman itu di dalam hati yang baik dan menghasilkan banyak buah. Artinya demikian, perhatikanlah apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi bagaimana cara kita mendengar firman. Dan dikatakan yang mendengarnya serta menyimpannya dalam hati yang baik yang akan menghasilkan buah. Semoga kita semua yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan termasuk di dalam kategori kondisi tanah hati yang baik. Dan saya percaya kita semua ketika kita mendengar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, seperti ada tertulis, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita akan mengalami pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kebenaran, pengudusan, dan pemuliaan, sampai kelak kita semua berjumpa dengan muka kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat setiap pengertian, buat setiap hikmat, tuntunan yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, buatlah mata hati kami terang, sehingga kami mengerti setiap perkataan firman-Mu. Bahkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, karena Engkau bukan hanya memberikan kami keselamatan, tetapi Engkau juga menghendaki kami mengalami sebuah proses pertumbuhan dan menghasilkan buah seperti apa yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih buat hari ini.
Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman pagi hari ini. Biarlah mereka semua dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Mereka mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hamba-Mu berdoa buat setiap yang mendengar firman pada pagi hari ini. Jika mengalami hal-hal yang mereka di dalam kondisi hati mereka, hamba berdoa biarlah kuasa daripada Roh Kudus, anugerah kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan anak-anak, sehingga setiap tanah hati yang pinggir jalan, yang berbatu, yang bersemak duri, Tuhan Engkau ubahkan menjadi tanah hati yang baik. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang sedang terbaring saat ini dan menyaksikan ibadah pada hari ini. Biarlah kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau menerima kesembuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan, hamba-Mu berdoa, ada kekuatan yang baru, yang berlimpah, tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Buat setiap anak-anak-Mu yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Engkau mengingatkan kami bagaimana hari ini di dalam kehidupan kami untuk terus berjuang sampai akhir memiliki tanah hati yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari ini. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini di dalam berkat anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat dan senantiasa menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, integritas. Shalom saudara, baru saja kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya pada hari ini. Kami menyambut saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami di ibadah online pada hari ini. Kami rindu saudara dapat kembali bergabung bersama-sama kami di minggu berikutnya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa informasi kegiatan mengenai GBI Green Wisata dalam seminggu ke depan. Di antaranya, Menara Doa akan diadakan pada hari Selasa pada tanggal 20 April pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk Rumah Doa diadakan setiap hari Kamisnya pada pukul 10.30 melalui aplikasi Zoom. Dan pada tanggal 22 April akan diadakan ibadah Victory Woman pada pukul 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Dan ibadah Fajar Primax
diadakan setiap Sabtu pagi pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi saudara yang rindu terserap di dalam KUL dan membutuhkan pelayanan bimbingan pranikah, baptisan air, serta penyerahan anak, saudara dapat menghubungi nomor sekretariat yang telah tertera di layar saudara. Sekian informasi mengenai kegiatan GBI Grand Wisata yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para wanita Allah, kami mengundang semua kaum wanita untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Hari Kartini Victory Women GBI Grand Wisata melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Kamis 22 April 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Iin Palengkahu dengan tema Bangkitlah Menjadi Terang. Informasi pendaftaran bagi yang sudah terserap di dalam KUL dapat mendaftar di gembala KUL masing-masing. Bagi yang belum terserat di dalam KUL dapat mendaftar ke Ibu Oli di nomor 0812 8625 0040. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan yang pasti akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.